Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya ya tentunya ya, ini bagaimana kabarnya nih dari 16 peserta siang hari ini bertambah ya. Oh ya betul 16 ya peserta. Bagaimana kabarnya hari ini kuliah apa? Alhamdulillah baik, Bu. Oh, Kuliahnya, Alhamdulillah tadi pagi adik kelas sama Bu Ana, terus setelah itu di sek 2 sama Bu Eni, Bu. Bu ini ya, oke hari Senin ya. Oke, ini yang sudah bergabung ya bertambah 17 peserta. Silakan on cam terlebih dahulu. Mutiara Nifa ya, ini sudah ada ya. Sudah lihat. Kemudian ada Anissa Permata. Anissa Permata. Mana Anissa? Oke, Anissa di mana ini? Di kosan, Bu. Oh, ya. Oke. Areta. Mana Areta? Hadir Ibu. Hadir. Mana? Oke, sudah di kos ya ini ya? Baik, di kosan. Oke, sudah di kos. Kemudian ada Sila. Ada, Bu. Ya, Pesta 2023. Ya, tuh Sila. Oke, apa kabar Sila? Alhamdulillah, Bu, baik. Lebaran mudik Iya, Bu, mudik. kemana? Ke Sukabumi, Bu. Bumi ya. Oke, Sukabumi ya. Sila. Audrey, Naila. Ada, Ibu. Audrey di mana ini Audrey? Di kos, Bu. Kos ya. Oke, kurang kelihatan ya wajahnya. Nah, itu ya. Oke, di kos. Audrey. Liburan kemarin kemana? Lebaran? Ke Bandung, Ibu. Bandung ya. Dari Krisentia Hadir, Ibu. ada hadir ya. Krisentia di mana ini? Di kos apa di luar kota? Lagi di kampus. Lagi di kampus. Nggak kelihatannya di mana? Di ruang mana? Di ruang mana? Di bawah atau? Di Kandaga, Bu. Oh, di Kandaka. Ya, oke ya, Krisentia. Oke, Disa. Hadir Ibu. Ya, apa kabar Disa? Alhamdulillah Ibu baik. Baik, oke, semangat ya. Mulai lagi ya kita perkuliahan. Ya, saya belum cek lagi sekarang minggu Semangat keberapa? Ibu. Minggu ke-10. Saya cek ya, nanti disiap. Ya. Oke, ada Disa. Satu lagi, Disa ya. Gracia Joanne. Gracia. Hadir Ibu. Mana? Gracia. Ada Ibu. Suara aku kedengaran Bu? Kedengaran. Oke. Ini mah wajah-wajah ceria ya semua ya. Habis liburan lama. Ya. Habis liburan Ya lama. Ibu. Ini minggu ke berapa? Kedua ya masuk. Yang lalu Senin itu masuk atau libur ya yang lalu? Di Selasa, yang lalu ya ada libur. Siapa ini tadi? Gracia ya. Oke. Ya, Ana Samsi Ya Ibu hadir. hadir. Mana Ana? Wajahnya tidak terlihat. Putra Putri Masta. Loh. Kenapa? Siapa Hana? Kenapa? Kenapa Ibu? Kenapa anak sakit? Enggak Ibu. Ya, kenapa? Demam? Atau apa? Iya Ibu, cuman sedikit demam aja. Ya, cepat sembuh ya. Sehat semuanya nih. Peserta kuliah mulai bersemangat ya. Luri Zahara. Hadir, Bu. Luri Zahara. Oke, ya, ada hadir. Ini gimana kabarnya Luri? Mudik kemana kemarin? Mudik atau? Alhamdulillah. Sehat, Bu.
Sehat. Kemana kemarin? Saya ke tempat saudara di Lampung, Bu. Oh, ke Lampung. Ya, Lampung lagi musim apa? Musim apa, kemplang Bu? ya. Musim musim kemplang di Lampung. Oke, siapa ini? Luri ya. Luri ya, Nadira Khairina. Hadir, Ibu. Nah, Nadira Khairina ya. Oke ya. Satu lagi Octavia Aulia. Hadir, Ibu. Ya, ya, wajahnya kurang kelihatan ya. Nah, oke ya. Ya, Resti Anindya Ingeswari. Hadir, Bu. Ya, ya, Resti. Oke, Resti pulang kemana tuh Resti? Ke Magelang sama Boyolali, Bu. Boyolali ya, Magelang. Oke, ya. Rivaldi. Wah, Hadir, baru Ibu. satu nih yang putra ya. Mana Rivaldi? Hadir. Oke, udah ya, semangat. Wah, di belakangnya sudah banyak buku-buku nih. Ya, semangat untuk belajar kembali ya. Oke. Aldi Salma Zahira. Hadir, Bu. Nah, Salma. Oke, ya, Salma Zahira. Betul ya namanya? Oke, ya, Salma Zahira. Silma Minatika. Hadir, Bu. Ada hadir. Ya, Silma Minatika. Oke. Tuh, wajah-wajah ceria ya. Ini semua siap untuk kuliah sesi 3 ya. Karena tadi sudah 2 ya, 2 sesi. Oke, sama Sofi Mulyani. Hadir, Ibu. Ada hadir Sofi Mulyani. Nah, di mana nih Sofi? Di kosan, Bu. Kosan ya, sudah sampai di kosan. Oke, siapa lagi? Stefani Maurin. Stefani Maurin. Mana Stefani? Hadir, Ibu. Ya, mana on-cam? Stefani. Maaf, belum bisa on-cam, kameranya agak bermasalah, Bu. Itu Stefani Maurin hadir ya. Siapa lagi? Teguh. Hadir, Bu. Hadir. Ya, breaking news katanya ya belakangnya. Inggris. Siapa lagi? Ada yang belum dipanggil? Teguh itu ya. Masih ada lagi yang atas tadi saya lihat. Raditya Marindra. Raditya. Ibu, hadir, Bu. Ada tuh Career Days ya 2023. Oke, Raditya. Siapa lagi? Sudah ya? Semua ya? Oh, itu ada Yola. Mana Yola? Sedang connect audio, Bu. Jadi belum kedengaran. Belum kedengaran. Yola. Mana Yola? Ini sudah ada. Yola, mana? Halo, Yola. Ya, nanti saya cek. Sudah semua ya? Panggil ya? 21 peserta. Ada yang belum? Octavia Aulia, udah ya? Udah, Ibu. Sudah. Oh ya, tadi udah. Oke, baik. 21 peserta pada siang hari ini. Ya. Oke, ya. Baiklah, kita mulai ya. Tapi sebelumnya tentunya walaupun agak terlambat, saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin, ya. Minal aidin wal faizin, ya. Seperti kembali lagi ya, kita melakukan aktivitas ya di dalam proses pembelajaran
ya, proses silaturahmi, karena yang namanya silaturahmi itu tidak hanya setelah Hari Raya Idul Fitri ataupun juga teman-teman lain ya yang merayakan ya, tapi silaturahmi ini harus kita pupuk setiap saat ya itu. Nah, berkaitan dengan apa yang sudah kita jalankan ya, sekali lagi saya memohon maaf ya lahir batin barangkali ada hal-hal yang tidak berkenan ya, utamanya di dalam proses pembelajaran ya itu. Nah, kemudian saya juga melihat dari 22 peserta ya sudah bertambah nih ya, atau yang sudah hadir ini wajahnya adalah wajah-wajah ceria, wajah-wajah penuh semangat ya. Kemudian juga ya tentunya kembali kepada rutinitas ya. Selain Anda belajar, dan belajar itu tidak harus di kampus, belajar itu tidak harus dalam bentuk perkuliahan ya, di mana saja kapan saja Anda bisa belajar, bahkan sampai usia tua pun juga ya Anda harus tetap belajar ya. Nah, selain belajar juga silaturahmi ya dengan teman-teman Anda, dengan semua ya pengajar atau ya sahabat-sahabat Anda mungkin ya di rumah seperti itu. Baiklah, kita memulai kembali ya perkuliahan. Ini saya belum cek ya, sekarang minggu ke-10 itu ya. Setelah yang lalu Anda melaksanakan ujian tengah semester ya yang dilaksanakan secara luring ya di kampus ya, digabung antara kelas A dengan kelas C ya yang lalu. Kemudian untuk minggu ini ya saya juga diberi lagi tugas ya mengajar untuk kelas B ya, karena kelas B ini yang lalu diampu oleh Pak almarhum Pak Ahmad Bahrudin ya yang telah meninggalkan kita semua ya, sehingga untuk kelas B ini saya yang mengajar ya. Dengan demikian ya tentunya untuk semester ini saya mengajar 4 kelas ya. Kelas A itu ada 2 yang angkatan ini, Anda angkatan Bapak 2021 ya Sila? Betul, Ibu. 2021 ya. Untuk kelas A angkatan 2021 dan kelas A di angkatan sebelumnya ya. Itu kemudian kelas B dan kelas C ya. Semoga ya semuanya ini nanti diberi kesehatan, kelancaran ya di dalam studi ya, sehingga ya Anda sukses lah ya di dalam segala hal ya. Baik ya, untuk hari ini masih daring ya sebetulnya. Nah, untuk hari Senin yang akan datang itu perkuliahan mulai luring ya, luring. Nah, sudah ada beberapa materi yang dibahas sampai ujian tengah semester ya. Kemudian hari ini saya menambah materi lagi yaitu analisis korespondensi. Kemudian masih satu ada materi lagi sebagai tambahan. Ini sebetulnya kalau di dalam silabusnya sampai analisis korespondensi ya ini, tapi ada materi yang menarik ya, sama menariknya yaitu analisis biplot, karena analisis biplot ini banyak digunakan nanti ya terutama di dalam menyelesaikan suatu kasus berbasis real problem ya. Itu yang saya rasakan saya sebagai apa ya pembimbing sekaligus menguji ya untuk materi tugas akhir ya, ternyata itu banyak yang mengaplikasikan materi analisis biplot ya. Jadi nanti saya akan memberikan juga dasar-dasarnya ya, karena analisis biplot ini memberikan informasi yang lengkap ya, saya kira lengkap di dalam rangka plotting atau memetakan atau dalam rangka clustering ya, objek-objek. Selain
analisis korespondensi, kemudian yang lalu juga yang sudah dibahas multidimensional scaling, kemudian analisis cluster yang hierarki maupun analisis cluster yang non hierarki, ya. Nah, sebelumnya saya menginformasikan bahwa untuk Senin depan, sekali lagi ya, itu perkuliahan atau diskusi ya, karena perkuliahan itu kan tidak hanya semata-mata berlaku satu arah, tapi ada sesi diskusi juga ya antara peserta kuliah dengan pengampu, saya sebagai moderator ya. Kemudian di hari Senin yang akan datang, saya informasikan ya, di awal itu Anda melaksanakan presentasi ya. Apa yang dipresentasikan ini terkait dengan materi yang sudah dibahas ya. Jadi materinya ini adalah atau gini ya, mulai dari real problem dulu ya. Ini sebagai informasi ya, real problem dulu, apa permasalahannya, ya, kemudian tujuannya apa, kemudian struktur datanya bagaimana, ya, alat analisis yang digunakan apa, mengapa, nanti diberi keterangan, ya, atau diberi penjelasan, kemudian langkah-langkah analisisnya bagaimana Anda menginterpretasikan sekaligus juga memberikan rekomendasi ya dari hasil analisis. Nah, jadi untuk Senin depan ya Anda melaksanakan presentasi ya, presentasinya seperti yang sudah dilakukan, yaitu dalam bentuk kelompok ya. Presentasinya adalah kelompok, satu kelompok yang lalu berapa? 4 ya, kurang lebih 4 peserta kuliah, nanti semua ya melaksanakan presentasi, silakan diatur ya dari 4 atau maksimum 4 ya peserta kuliah ini silakan nanti diatur ya sehingga nanti semuanya dapat melaksanakan presentasi. Ya, jadi materinya ini terkait sekali lagi dengan materi yang sudah dibahas. Saya batasi ya itu multidimensional scaling alat analisisnya. Ya, jadi silakan mulai sekarang dipikirkan ya itu sebagai bagian dari tugas ya. Tuh. Nah, selain presentasi, materinya dipresentasikan, Anda juga membuat laporannya. Ya, laporannya dicetak, laporan cetak di print, ya sehingga nanti saya akan dapat memeriksa itu dengan lebih cepat ya. Kalau yang lalu kan sebagian diupload ya. Untuk diupload ini saya ada kendala juga di ini karena banyak ya pesertanya dari 3 kelas sekarang sudah bertambah menjadi 4 kelas, itu membaca di laptop itu lelah sekali ya. Jadi ini combine saja, nanti ada pekerjaan-pekerjaan yang harus diupload dan ada yang dikumpulkan ya, dikumpulkan dalam bentuk print out ya, sekira itu. Nah, itu ya informasi sudah jelas informasinya. Sudah jelas? Jelas, Bu. Oke ya. Itu silakan nanti dicatat kembali ya bekerja kelompok lagi ya. Tuh. Nah, baiklah untuk hari ini saya akan membahas mengenai bagian dari metode clustering ya, yaitu analisis korespondensi. Ya, ini agak berbeda di dalam struktur datanya dengan analisis cluster yang hierarki, analisis cluster non hierarki, karena sekali lagi ya analisis korespondensi ini bagian dari clustering ya, bagian dari analisis cluster. Nah, itu agak berbeda struktur datanya dengan analisis cluster hierarki, analisis cluster non hierarki, kemudian multidimensional scaling ya, di mana ketiga metode yang sudah dibahas ini struktur datanya ya atau data yang diperoleh
baik dari hasil pengukuran maupun pengamatan itu bentuknya adalah metrik. Ya, sedangkan pada analisis korespondensi, ya, data yang dianalisis ini dalam bentuk data frekuensi, ya, frekuensi. Jadi kalau frekuensi ini adalah datanya merupakan hasil counting, ya, counting. Datanya merupakan bilangan caca mulai dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya, ya. Nah, baiklah, kita bahas tadi co-hostnya siapa ya? Saya lupa. Co-hostnya Mutiara ya? Saya, Bu. Iya. Oke ya, Mutiara. Baik, saya share dulu materi ya terkait dengan analisis korespondensi. Oke, ya. Oke. Ya, ini nanti saya menjelaskan dahulu konsep dasar, ya. Kemudian ada contoh-contoh kasus, kemudian hasil penelitian yang sudah dilakukan ya oleh kakak kelas Anda. Ini saya paparkan, ya, itu. Baik, kita mulai saja. Saya mungkin tidak on cam terlebih dahulu ya, karena ini agak oke ya. Oke, baiklah, saya membahas mengenai analisis korespondensi, ya. Apa yang dimaksud dengan analisis korespondensi, ya? Ini sebetulnya merupakan bagian dari clustering. Tadi sudah dijelaskan, ya, yang masuk pada kategori, ya, di dalam analisis multivariat kan ada 2 teknik, ya, seperti yang sudah dipelajari pada mata kuliah analisis data multivariat 1. Yang pertama ada teknik dependensi, dan yang kedua itu adalah teknik interdependensi. Nah, apa yang dimaksud dengan teknik dependensi, teknik interdependensi itu pun juga sudah dipelajari ya di dalam perkuliahan yang lalu. Nah, kemudian pada teknik interdependensi tentunya ini tidak terkait ya dengan klasifikasi ya di dalam struktur data. Ya, misalnya ada variabel bebas, variabel tak bebas, atau dependent variabel, interdependent variabel. Nah, itu tidak ada ya dalam analisis korespondensi ya. Jadi ini terkait dengan satu set ya variabel hasil pengamatan, hasil pengukuran ya yang datanya ini disajikan dalam bentuk tabel, namanya tabel kontingensi ya, atau lebih tepatnya ini adalah tabel kontingensi 2 arah ya. Jadi kalau Anda membahas atau misalnya ya berhadapan dengan tabel kontingensi, ya tabel kontingensi ini kan merupakan suatu bentuk tabel, ya katakan ya 2 arah. Oh, 2 arah berarti ada baris dan ada kolom. Nah, apa isi dari tabel kontingensi? Ya, ini tentunya dikaitkan nanti dengan hasil pengamatan ya yang isi dari tabel kontingensi tersebut merupakan frekuensi. Nah, itu ya, merupakan frekuensi. Nah, tujuannya untuk apa analisis korespondensi ini? Nah, karena analisis korespondensi ini bagian dari clustering, ya, jadi tujuan dari analisis korespondensi itu adalah memetakan, ya, atau juga dalam arti mengelompokkan. Nah, karena ini nanti outputnya berupa peta, ya, maka lebih tepatnya itu sebetulnya adalah memetakan. Apa yang dipetakan? Yang dipetakan itu adalah unit-unit observasi, objek pengamatan. Ya, jadi outputnya ini adalah berisi peta objek-objek pengamatan. Diukurnya berdasarkan apa?
Oh, ini diukur berdasarkan satu set variabel yang diamati secara simultan. Tuh, ya, satu set variabel yang diamati secara simultan. Oke. Nah, pada analisis korespondensi, ya, ini yang sekali lagi merupakan bagian dari clustering, selain analisis cluster hierarki, analisis cluster non-hierarki, kemudian selain multidimensional scaling, dan selain analisis biplot, ya, bahwa analisis korespondensi ini merupakan, ya, teknik analisis eksplorasi. Ya, eksplorasi terkait dengan struktur data dalam bentuk kategori. Betul? Ya, jadi datanya ini dalam bentuk data kategori atau lebih tepatnya data yang non-metrik. Ya, tuh. Jadi intinya sekali lagi pada analisis korespondensi ini merupakan bagian dari analisis klaster yang masuk pada teknik interdependensi. Ya, ini juga tujuannya berkaitan dengan eksplorasi data, mengeksplor, ya, karakteristik dari unit-unit observasi atau objek-objek pengamatan didasarkan pada satu set variabel pengamatan, ya, menghasilkan nanti peta, karena dipetakan di peta berdimensi 2, ya, maksimum juga berdimensi 3, ya, berdimensi 2 itu lebih mudah di dalam mengelompokkan, yang datanya disajikan dalam tabel kontingensi, ya, adanya baris dan kolom. Nah, kemudian tujuan secara lebih spesifik yaitu menyajikan kategori baris dan kategori kolom pada tabel kontingensi, ya. Kategori barisnya ini berupa unit-unit observasi dan kategori kolom itu berupa satu set variabel yang diamati terhadap setiap unit-unit observasi atau setiap objek pengamatan. Nah, kemudian, ya, di dalam analisis korespondensi pun juga ini terkait dengan ruang vektor berdimensi tertentu yang biasa dinyatakan sebagai perceptual mapping, ya. Jadi peta persepsi, ya, peta persepsi untuk melihat bagaimana, ya, karakteristik dari objek-objek pengamatan didasarkan, ya, pada satu set variabel yang diamati atau yang diukur. Kemudian yang kedua juga di sana dinyatakan membandingkan tingkat similaritas, tingkat kemiripan, ya, dua kategori, ya, dari variabel kualitatif yang pertama yaitu baris, kan objek pengamatannya ini dapat berupa kota-kota di Indonesia, ya, ada kabupaten dan kota di Indonesia ini jumlahnya 512, ya. Kemudian dapat berupa provinsi-provinsi yang ada di Indonesia, dapat berupa pasien-pasien yang ada di rumah sakit, ya, yang akan diklasifikasikan berdasarkan hasil diagnosa, ya, oleh tim medis, misalnya, ya, dokter ataupun juga ya, orang yang ahli lah, ya, di bidang medis, ya, dokter spesialis, ya, misalnya, itu ada diagnosa terhadap penyakit, ya, yang diderita oleh pasien. Jadi objek pengamatannya ini berupa pasien-pasien. Kemudian untuk kolom, ya, kolom ini misalnya dilihat dari jenis penyakitnya tadi, ya, misalnya ada di jenis penyakit yang terkait dengan paru-paru, misalnya, ya, terkait dengan usus besar, terkait juga dengan virus dan seterusnya, ya. Nah, selain membandingkan tingkat similarity dari dua kategori, ya, untuk variabel kualitatif pertama didasarkan pada kategori kolom,
analisis korespondensi juga dapat membandingkan bagaimana tingkat similaritas atau tingkat kemiripan ya, dari kategori yang kedua ya, yaitu kolom tadi didasarkan pada ya, kategori yang pertama yaitu baris ya. Jadi ini melibatkan dua variabel ya, yaitu variabel kualitatif ya, dua-duanya baik untuk kolom maupun untuk baris ya, seperti itu. Sudah jelas? Masih terdengar suara saya? Masih, Masih, Bu. Bu. Oke ya, terdengar. Nah, kemudian ya ini sebetulnya langkah umum ya, tidak hanya untuk analisis korespondensi saja ya, tapi juga untuk metode-metode lain ya yang dapat digunakan di dalam menganalisis suatu kasus. Tapi dalam hal ini saya fokus ya sebetulnya pada tahap analisis untuk tabel kontingensi menggunakan analisis korespondensi ya. Jadi yang pertama tentunya ini permasalahannya ini apa? Harus jelas terlebih dahulu apa permasalahannya, kemudian disajikan dalam bentuk identifikasi masalah. Nah, untuk menyajikan ya identifikasi masalah ya, itu harus ditunjang oleh latar belakang permasalahan. Ya, kalau ini kan sudah lebih fokus ke tahap analisisnya seperti ini. Tapi sebetulnya sebelum masuk ke tahap analisis, ya itu utamanya di dalam menganalisis suatu kasus berbasis a real problem, ya problem real, ya ini harus jelas dahulu, ya apa yang menjadi permasalahan. Ya, masalahnya ini apa? Itu harus dapat dijelaskan, ya didukung oleh latar belakang, informasi, kemudian didukung oleh data. Datanya boleh disajikan dalam bentuk tabel-tabel ataupun dalam bentuk grafik-grafik. Nah, itu yang menjadi latar belakang. Kemudian dari latar belakang ini dielaborasi lagi nanti apa yang menjadi fokus permasalahan. Nah, dari fokus permasalahan itu nanti silahkan Anda menyajikan ke dalam bentuk identifikasi masalah. Ya, itu. Nah, kalau identifikasi masalahnya sudah jelas, ya, nah ini tentunya sekaligus saya menjelaskan ya, karena nanti di semester berikutnya, Anda mulai semester 6, semester 7, itu sudah mulai mengontrak mata kuliah yang namanya mata kuliah magang kerja, mata kuliah seminar, ya, tugas akhir dan mata kuliah skripsi. Ya, itu sebenarnya satu paket ya atau satu kesatuan ya. Jadi diawali dengan magang kerja di beberapa institusi ya. Silakan nanti misalnya Anda tertarik di sektor perbankan, ya Anda bisa magang kerja di bank ya, baik bank yang bank nasional maupun dari bank swasta misalnya. Atau Anda tertarik di bidang IT misalnya ya, Anda dapat melakukan magang kerja misalnya di Telkom ya, ataupun juga di Telkomsel dan seterusnya ya. Tuh, atau terkait juga misalnya di institusi yang bisnis misalnya ya, berbasis bisnis oriented. Silakan nanti Anda juga dapat melakukan magang. Nah, di dalam magang kerja ini Anda dituntut untuk dapat ya mengungkapkan apa permasalahannya. Bagaimana Anda menuliskan dalam bentuk identifikasi masalah. Nah, ini pun juga sama yang akan dianalisis menggunakan ya analisis korespondensi. Anda dituntut untuk dapat ya menjelaskan apa identifikasi masalahnya. Kemudian setelah itu tujuannya untuk apa? Nah, itu juga harus
tertulis, ya harus tercover nanti sebelum melakukan tahap analisis. Itu. Nah, selain itu juga didukung oleh data pengamatannya bagaimana, struktur datanya bagaimana, tepat tidak, nanti dianalisis menggunakan ya namanya analisis korespondensi. Jika datanya ini merupakan data hasil pengukuran, data dalam bentuk metrik, tujuan Anda ini adalah ingin melihat bagaimana profil, misalnya kabupaten atau kota, bagaimana profil perusahaan-perusahaan atau bank misalnya ya, dilihat dari satu set variabel yang terkait, ya tentunya ya ini tidak tepat lagi kalau digunakan analisis korespondensi berbasis data hasil pengamatan atau sifat datanya ini berupa data metrik, tapi harus digunakan misalnya saja untuk melihat profil itu menggunakan multidimensional scaling atau metode clustering yang hierarki atau metode clustering yang non hierarki atau mungkin juga menggunakan analisis biplot ya, biplot analysis itu. Nah, kemudian datanya juga diidentifikasi bagaimana karakteristik data, skala pengukurannya apa, bagaimana data ini diperoleh, samplingnya bagaimana, apakah datanya ini berupa data populasi atau data sampel, ya itu semua diidentifikasi. Termasuk juga variabel penelitiannya apa, itu harus ditentukan ya terlebih dahulu. Ya ini dalam menentukan variabel penelitian memang tidak mudah ya. Melibatkan para praktisi ya, kemudian juga berkaitan dengan para pakar, orang yang ahli di bidangnya, atau dengan membentuk FGD, fokus group discussion, sehingga nanti akan melahirkan ya variabel-variabel penelitian yang terkait dengan permasalahan. Nah, setelah itu ya, misalnya datanya ini nanti berupa data frekuensi. Nah, baru disajikannya ke dalam tabel kontingensi. Jika datanya ini bukan data dalam bentuk frekuensi, tidak boleh ya menggunakan atau tidak tepat digunakan analisis korespondensi. Ya, demikian seterusnya. Nah, begitu metodenya sudah ditentukan berbasis real problemnya apa, kemudian struktur datanya bagaimana, ya, baru nanti langkah-langkah ini lebih fokus lagi, langkah-langkah dari analisis korespondensi ini apa, bagaimana, ya itu dipaparkan secara jelas, ya. Kemudian salah satu output dari analisis korespondensi itu berupa peta persepsi, ya, perceptual map, ya. Itu. Nah, dari sini Anda akan dapat membuat suatu kajian, ya, kajian dari hasil pengelompokan ke dalam peta berdimensi ya 2 misalnya. Dan selain itu juga, selain menghasilkan peta, juga menghasilkan suatu nilai yang namanya nilai inersia. Nilai inersia ini merupakan suatu besaran yang digunakan untuk melihat seberapa baik peta pengelompokan dari unit-unit observasi atau objek-objek pengamatan didasarkan ya pada satu set ya variabel pengamatan. Nah, selain itu juga nanti pada akhirnya Anda harus dapat memberikan kesimpulan ya, melakukan interpretasi dari hasil ya analisis yang sudah dilakukan ya, utamanya berkaitan dengan peta pengelompokan ya, perceptual map dan output yang diperoleh ya. Nanti untuk lebih jelasnya itu nanti akan akan dijelaskan ya secara lebih ringkas pada slide berikutnya ya. Oke, nah ini adalah langkah-langkah secara lebih spesifik dari analisis korespondensi. Itu dimulai dari membentuk suatu matriks namanya matriks kontingensi
Ya, matriks kontingensi ini merupakan suatu matriks yang elemen-elemen di dalam matriksnya ini berupa frekuensi-frekuensi ya di beberapa referensi. Nah, ini berarti jumlah ya. Kalau ini kan jumlah ya. Tuh ada barisnya. Baris 1 ke 2 sampai ke A, kolomnya adalah 1 2 sampai dengan B. Ini adalah total baris ya. Yang ke sini ini masing-masing total kolom, sehingga totalnya ini adalah penjumlahan baris-baris atau kolom-kolom. Ini harus sama ya, nilainya sebesar N. Nah, ini yang disebut sebagai matriks kontingensi seperti ini. Nah, setelah membentuk matriks kontingensi, Anda membentuk matriks korespondensi. Matriks korespondensi ini merupakan suatu matriks ya, yang elemen-elemennya ini merupakan proporsi. Ya. Proporsi ini kan rasio antara N tadi ya, di sini N11, N12 dengan totalnya berapa. Ya, nih, jadi nih ya, matriks tadi ya, matriks korespondensi itu dibentuk dari matriks kontingensi ya, dengan cara menrasiokan setiap sel-sel pada tabel kontingensi ini N11, N12 sampai NAB itu dibagi dengan totalnya N ya. Jadi matriks kontingensi sekarang berubah menjadi matriks korespondensi ya. Notasinya pun juga berubah ya. Ini merupakan rasio antara ya, N-nya ini ya tadi dengan totalnya ya, itu disebut sebagai proporsi, matriks proporsi. Nah, Anda juga perlu memahami apa bedanya ya proporsi dengan peluang. Nah, itu juga ya, silakan nanti dilihat lagi. Tentunya Anda sudah mengontrak ya mata kuliah teori peluang. Ya, Anda harus paham apa beda proporsi ya dengan peluang. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah membentuk matriks diagonal. Matriks diagonal ini terdiri dari dua, yaitu matriks diagonal baris, DR row, dari diagonal ya, matriks diagonal baris dan matriks diagonal kolom. Matriks diagonal baris itu adalah suatu matriks ya yang berisi nilai-nilai proporsi ya, nilai proporsi dari setiap barisnya, total baris. Ya. Demikian juga untuk matriks diagonal kolom. Ini diagonalnya ya, itu berisi apa? Proporsi dari total kolom. Nah, itu masing-masing disajikan dalam bentuk lambang DR. Jadi kalau Anda membaca DR, oh ini row diagonal, jadi matriks diagonal baris, ini di C kolom, ya. Ini kolom, jadi matriks diagonal kolom. Langkah 4 yaitu adalah membentuk matriks profil. Matriks profil pun juga ini ada dua, matriks profil untuk baris R ya, row, dan matriks profil untuk kolom C. Ya, ini masing-masing rumusnya ya, matriks profil baris dan matriks profil kolom ini kan diperoleh dari matriks diagonal baris dan matriks diagonal kolom yang diinverskan kemudian dikalikan tadi ya dengan matriks korespondensi ya P ya, yang elemen-elemennya ini merupakan proporsi. Oke, ini penjelasannya. Ada profil baris berarti baris R row, R1, R2 sampai RA tadi ya. Untuk kolom C1, C2 sampai CP. Nah, kemudian berikutnya menentukan pusat baris dan pusat kolom itu juga diperoleh ya dari, nah ini R tadi ya, merupakan apa? R ini matriks profil baris dan C matriks profil kolom ya. Jadi diperoleh dari matriks profil baris ditranspuskan ya, ini ada sedikit keseruan, dan matriks profil kolom. Nah, output lain dari analisis korespondensi itu adalah inersia. Inersia ini kalau di sini ya keterangannya sudah ada, sebetulnya prinsipnya bahwa inersia ini merupakan suatu besaran
yang menyatakan seberapa baik hasil pemetaan ya atau pengelompokan unit observasi ke dalam peta berdimensi 2 ya, atau dijelaskan menggambarkan seberapa baik plot atau model dari peta pengelompokan yang terbentuk mewakili data yang sebenarnya ya. Tuh. Nah, inersia ini dapat diperoleh melalui dua cara, yaitu untuk inersia baris dan inersia kolom ya, atau lebih tepatnya ini digunakan total inersia baris dan total inersia kolom ya. I untuk baris, kolom itu untuk J ya, inersia untuk J. Jadi I dengan J, tapi untuk inersia baris ini karena baris ya itu harus berbasis lagi pada pusat ya untuk row-nya, barisnya. Yang inersia untuk kolom ya J ya ini kembali lagi ya pada atau terkait ya dengan pusat pada kolom C ya, tadi R ini kan ada R dengan C ya, seperti itu. Oke, itu prinsipnya ya kalau di dalam di dalam analisis ya, korespondensi sederhana sebetulnya modelnya ya, juga tidak terlalu rinci karena ini sebetulnya lebih ke model yang tidak banyak membutuhkan aspek statistiknya ya, seperti itu ya. Nah, sebagai contoh ini adalah bagaimana melihat profil kabupaten atau kota di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada penyebab kematian neonatus ya, atau dapat dinyatakan sebagai bagaimana mengelompokkan ya kabupaten kota yang ada, kabupaten atau kota-kota yang ada di Provinsi Jawa Barat didasarkan pada penyebab kematian neonatus. Penyebab kematian neonatus ini adalah penyebab kematian yang dialami oleh bayi ya. Nah, ini tentunya berkaitan dengan angka kematian bayi atau AKB ya, yang merupakan salah satu indikator ya di dalam kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, karena bayi ini kan sebetulnya atau balita ya ini masih dipantau ya kesehatannya oleh tim medis ya, seperti ini. Jadi angka kematian bayi ini merupakan indikator ya yang menunjukkan kualitas dan pemanfaatan pelayanan kesehatan, dan itu yang akan menjadi tolak ukur ya pembangunan sosial atau ekonomi di masyarakat kita. Nah, penyebabnya apa? Penyebab kematian neonatus ini ya antara lain ini kalau dari hasil penelitian-penelitian di bidang medis, di bidang dinas kesehatan ya, ini antara lain bayi berat lahirnya itu rendah BBLR ya, kemudian terkait juga dengan pernafasan ya, asfiksia ya, terkait juga dengan tetanus ya, tetanus atau terjadinya infeksi ataupun juga terkait dengan masalah laktasi ya, itu. Nah, ada 26 ya kabupaten kota yang diamati. Kalau sekarang sudah bertambah ya menjadi 27 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, yaitu untuk kabupaten dan kota Pangandaran ya, itu masuk 27. Kalau ini di hasil analisisnya masih menggunakan 26 ya kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Barat ya, karena ini datanya sudah lebih lengkap ya, sehingga ini yang menjadi salah satu alasan ya dianalisis ya itu. Jadi masih sekali lagi menggunakan 26 kabupaten dan kota yang ada di Jawa Barat, mulai Kabupaten Bogor ya. Jadi Kabupaten Bogor itu berbeda dengan Kota Bogor ya. Kabupaten Bogor itu ada di poin 1 ya, nomor 1. Kota Bogor ada di nomor 18 ya. Kabupaten Bandung ini di poin 4, ini kabupaten ya, beda juga dengan Kota
Bandung ya, ataupun juga kota dan kabupaten yang lain. Ya. Nah, kemudian menggunakan ya, sebentar ya, penyebabnya tadi sudah ada 5 variabel penyebabnya: BBLR, ya, asfiksia, tetanus, terjadinya infeksi pada bayi, dan masalah laktasi. Masalah laktasi ini merupakan salah satu laktasi ini kan salah satu bentuk konsumsi dari bayi ya, dalam bentuk ASI. Nah, itu seringkali terjadi permasalahan sehingga berdampak pada kematian ya untuk bayi. Nah, dari hasil analisis menggunakan ya, tentunya ini menggunakan software ya. Metode yang digunakan adalah analisis korespondensi. Nanti akan diperoleh output ini ya. Outputnya ini dimensi ya, jumlah dimensinya 1 dimensi, 2 dimensi, 3 dimensi, 4 dimensi ya. Walaupun di sini 4 dimensi ini kalau digambarkan dalam bentuk peta ini sangat rumit ya. Bagaimana kita akan dapat mengetahui kelompok-kelompok kabupaten kota didasarkan pada 5 variabel tadi ya, yang masih dapat dilihat itu sampai berdimensi 2 ya, sampai dimensi 3 juga. Tapi untuk dimensi 3 ini kan sudah berhadapan dengan ruang berdimensi 3 ini ruang. Jadi agak sulit memang di dalam mengelompokkan kabupaten kota mana saja ya yang berada dalam satu kelompok atau yang memiliki tingkat similaritas ya, tinggi. Nah, kemudian outputnya itu berupa inersia ya, kemudian ada bentuk pengujiannya, karena salah satu syarat di dalam menganalisis suatu kasus ya, menggunakan analisis korespondensi itu harus ada dependensi ya, hubungan atau keterkaitan antara baris dengan kolom. Barisnya objek pengamatan, unit observasi, kolomnya ini adalah variabel yang diamati. Nah, itu harus ada dependensi atau keterkaitan ya, hubungan yang erat antara baris dengan kolom. Nah, ini digunakan ujinya adalah uji chi-square atau chi-square ya, chi kuadrat. Itu digunakan perumusan OI ya dikurangi sigma OI dikurangi EI dikuadratkan di EI ya, seperti itu. Kemudian ada menghasilkan juga nilai singular ya. Ini terkait juga dengan matriks ya, dan namanya matriks singular, eigenvalue ya, persentase dari inersianya, dan kumulatif ya dari inersia ini dijumlahkan. Kumulatif dari inersianya ini kalau dipetakan di peta berdimensi 1 besarnya inersia 45,16 ya. Tuh, tapi dipetakan di 2 31 mulai naik. Jadi semakin tinggi sebetulnya kalau dilihat kumulatifnya ini semakin mendekati 1 ya, 100%, karena ini kan persentase kumulatifnya ini adalah chi-square yang dihasilkan untuk setiap dimensi ya. Tuh. Nah, kemudian output dalam bentuk perceptual mapping atau peta persepsi ya, 2 dimensi ya, ini dimensi pertama, yang kedua dimensi kedua. Nah, kira-kira bentuknya adalah seperti ini. Memang ini subjektif sekali ya di dalam mengelompokkan ya kabupaten kota didasarkan ya 5 variabel tersebut. Ini variabelnya ada variabel A ya, B, C, D ya, kemudian E itu ini ya, numpuk di sini ya, E mungkin ya, dan nanti ya, di sini ya, itu E. Nah, ini ya yang kelihatan agak di sini. Kemudian yang angka-angka ini ya 1, 2 sampai 26 ini adalah kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Barat. Nah, yang dapat dilihat tingkat similarity-nya ya ini. Karena ini sangat tidak mirip nih ya. 2 kabupaten atau kota yang 4 dengan 19. Coba ya kita
cek yang 4 ini Kabupaten Bandung, 19 Kota Sukabumi, ya. Ini 4 dengan itu sangat tidak mirip dibandingkan dengan kota-kota yang lain, ya, berbasis jarak tentunya, ya. Ini jaraknya yang digunakan adalah jarak Euclidean, tuh, ya. Nah, kemudian juga ini terkait tadi itu adalah masalah laktasi juga, ya. Ini ternyata bukan merupakan salah satu, ya, penyebabnya, ini kecil sekali, ya, dibandingkan dengan ini yang A, ya. Kemudian terjadinya angka berat BBLR tadi, berat lahir, ya, bayinya rendah, kemudian D, kemudian juga C dan P, ya. Ini tidak terlalu, ya. Jadi kabupaten dan kota yang berada di kelompok, ya, ini katakan, ya, di kelompok 1, yaitu kabupaten atau kota 2, 8, 14, 26 dan seterusnya, ini bermasalahnya itu di BBLR, kemudian D tadi, ya, ada tetanus dan seterusnya, ya. Demikian juga untuk kelompok 2. Nah, penjelasan secara lebih rinci, ya, itu disajikan seperti pada kesimpulan ini, ya. Tuh. Jadi beberapa kota di sini, ya, yang berada dalam satu kelompok, penyebab kematian neonatusnya itu adalah BBLR dan terjadinya infeksi, ya. Kemudian untuk kota yang lain, ya, ini ada Garut, Cirebon, Indramayu, Kabupaten Bekasi, penyebab kematian neonatusnya, ya, pada bayi itu asfiksia, gangguan pernafasan, kemudian terjadinya tetanus, ya. Dan nah, ini peta pengelompokan yang dihasilkan, ya, itu terkait dengan peta konfigurasi yang dihasilkan, itu dapat menjelaskan sebesar 77,13%. Ini sudah cukup baik, ya. Kalau mau menuju ke 100% misalnya, ya, mungkin peta pengelompokannya ini dapat untuk berapa dimensi, ya, seperti itu. Karena 77,13, ya, kalau Anda lihat, ya, ini di kumulatif persentasenya itu kan untuk 2 dimensi. Semakin besar dimensinya sampai 3 dimensi, kan kemampuan untuk melihat bagaimana konfigurasi dari kabupaten kota didasarkan 5 variabel juga itu akan semakin tinggi, ya, lebih tinggi 93,18 dibandingkan dengan pada peta berdimensi 2. Tapi yang dapat diinterpretasikan secara jelas, ya, karena ini sekali lagi subjektivitas dari peneliti di dalam mengelompokkan kabupaten kota yang mampu dikelompokkan, ya, sampai peta berdimensi 2, ya, itu sebesar 77,13%, itu. Nah, ini, ya, gambaran, sebetulnya ini adalah hasil penelitian, ya, yang sudah dilakukan, ya, berbasis data yang disajikan pada tabel kontingensi. Jadi sel pada tabelnya ini berupa frekuensi-frekuensi, diolah menggunakan analisis korespondensi, terbentuk 2 buah kelompok, ya, yang memiliki karakteristiknya ini similar, ya. Ada dua kelompok kabupaten kota yang memiliki tingkat similaritasnya relatif tinggi didasarkan pada penyebab, ya, terjadinya neonatus, ya. Kemudian kemampuan untuk mengelompokkan, ya, pada peta berdimensi 2, ya, ini sebesar 77,13%. Oke, contoh kedua, ya, ini juga sama, ya. Ini adalah kategori barisnya. Baris ini merupakan bentuk taksonomi dari keilmuan, ya. Ada pengelompokan keilmuan. Ini ada geologi, biochemistry, ya, kimia di bidang lingkungan juga, ya.
kemudian di kimia, ada zoologi, fisika, engineering, mikrobiologi, botani, di sana ada statistik, matematik, ya. Kemudian kategori kolomnya ya itu ada merupakan variabel diukur menggunakan 5 variabel, kemudian nilai yang ada di dalam sel tabel ya 3, 19, 39 dan seterusnya ya. Ini merupakan frekuensi ya, sehingga untuk melihat bagaimana profil dari jenis keilmuan ini atau pengelompokan dari keilmuan ini didasarkan pada 5 ya variabel itu dapat dianalisis ya menggunakan ya tadi koresponden analisis seperti itu. Oke, struktur datanya di awal ya Anda menyajikan dahulu ya seperti ini. Kalau tabel kontingensi berarti Y ini kan sebetulnya N ya datanya karena bentuknya adalah non metrik. Kemudian dari data ini nanti diubah ke dalam bentuk frekuensi ya tabel kontingensi ya. F1, F2, dan seterusnya, frekuensi pada baris pertama kolom pertama F11, pada baris pertama kolom kedua untuk variabel kedua F12 dan seterusnya ya. Tuh. Nah, kemudian ya di analisis ini analisisnya adalah ya dilakukan coba dikelompokkan saja ini ya taksonomi keilmuannya. Ya, polanya seperti ini ya untuk dimensi 1 ya. Kemudian jadi ini yang dikelompokkan nah, ini ya. Kemudian yang kedua ya nanti nah ini hasil-hasil pengelompokan seperti ini ya. Kemudian juga kalau Anda melihat itu didasarkan pada tingkat keilmuannya. Tapi di contoh ini ya saya hanya menyajikan pengelompokan ini ada berapa 10 ya ada 10 ya jenis keilmuan didasarkan pada 5 ya variabel. Hasilnya ini silakan nanti Anda mengelompokkan karena ini subjektif ya. Nah karena subjektif berarti analisis korespondensi ini memiliki kelemahan ya di dalam hal mengelompokkan. Biasanya dilakukan analisis berikutnya untuk lebih meyakinkan kembali mengenai tingkat similaritas dari kabupaten atau kota, tingkat similaritas dari keilmuan ya seperti itu. Coba ya kita lihat misalnya statistik nomor 9 itu berdekatan dengan matematik ya 10. Nah, itu ya. Ini satu kelompok ya. Kemudian di bidang yang lain keilmuannya misalnya ada lagi ya kalau mikrobiologi ya mungkin ya tidak ya agak dekat dengan botani misalnya ya 7-8 tapi di sini ya polanya agak berjauhan. Jadi mengelompokkannya ini dilihat dari jarak ya antar unit observasinya. Semakin dekat jaraknya yaitu tingkat similaritas dari objek-objek pengamatan didasarkan pada set variabel pengamatannya itu juga semakin mirip seperti itu. Nah, itu saya kira hal yang dapat saya sampaikan terkait dengan pengelompokan ya atau tadi ya peta persepsi ya. Nah ini pun juga sama ya dilihatnya dari 5 ya tadi ada 5 variabel ini polanya adalah seperti ini. Tapi ini sebetulnya bukan menjadi tujuan ya. Yang menjadi tujuan itu adalah gabungan antara gambar yang pertama atau grafik pertama dengan grafik kedua. Ya, atau ini sebenarnya sudah bergabung ya seperti ini karena ini selain ada keilmuan juga ini sudah ada variabel-variabelnya variabel A, B, C, D ya kemudian variabel pengamatan yang E ya mana E-nya ini tidak terlalu kelihatan ya untuk E, B, C, D ya oke.
terlalu jauh ya, biasanya tidak terlalu jauh itu agak berbeda. Nah, jadi ini hasilnya ya. Ada kategori keilmuannya, ini adalah statistik, matematika ya, mikrobiologi dengan chemistry ya. Ini tapi kalau dievaluasi lagi sebetulnya mikrobiologi ini tidak tidak terlalu dekat dengan statistik. Tapi jika analisis untuk mikrobiologi ini dikaitkan ya dengan salah satu metode yang ada di dalam statistik, itu bisa ya. Geologi dengan botani ya, itu relatif sama. Kemudian biochemistry dengan engineering ya. Sedangkan yang lain seperti fisika, geologi ya, itu berada dalam satu kelompok ya, masing-masing ya, maksudnya di geologi ini. Oke, nah contoh lain, atau sebelumnya barangkali ada hal yang akan ditanyakan, silahkan. Itu ada 2 contoh ya yang sudah ada, silahkan nanti dipelajari, termasuk juga contoh-contoh yang ada di dalam referensi ya, yang ada di dalam referensi itu banyak, nanti saya juga share untuk referensinya sebagian ya di dalam pembahasan analisis korespondensi ya. Nah, ini contoh ketiga ya. Ini adalah ini manajer toko ya, namanya toko laris, ingin mengetahui bagaimana posisi toko tersebut ya. Manajer ini ingin mengetahui ya, dalam arti manajer dari toko laris ingin mengetahui bagaimana posisi toko yang dia miliki dibandingkan dengan toko-toko pesaing ya. Ada toko baru, Jaya, Lestari, dan Murah. Kemudian untuk memperoleh informasi ya, ini dibuat suatu kuesioner ya. Kemudian kuesioner tersebut setelah didesain, diuji validitas dari kuesionernya, ini diberikan pada 9 responden. Siapa saja 9 responden ini? Tentunya 9 responden ini adalah responden-responden yang sudah pernah berbelanja di 5 toko. Laris, ya, Baru, Jaya, Lestari, dan Murah. Kalau yang belum pernah belanja di salah satu toko, ya ini belum masuk pada responden yang akan diberikan kuesioner untuk mengisi ya, untuk memberikan jawaban ya terkait dengan ya variabel-variabelnya, ada 10 variabel. Kemudian di dalam kuesioner tersebut ya, ini sebelumnya ada penjelasan untuk skor 1 itu tidak memuaskan, skor 1 ini adalah memuaskan. Kemudian setelah kuesioner ini diberikan kepada 9 responden yang sudah pernah belanja di 5 jenis toko ya. Kemudian 9 responden ini juga menilai ya toko tersebut berdasarkan, nah ini fokus pada skor yang memuaskan nih ya, yang saya beri warna hijau ya. Jadi bukan skor yang tidak memuaskan, tapi yang memuaskan ya, itu dari 9 responden yang menjawab memuaskan didasarkan pada 10 variabel yang diukur. 10 variabel yang diukur ini apa? Misalnya keramahan dari pelayan toko, di toko tersebut apakah layoutnya menyenangkan, terdapat AC, ya, toko tersebut pada periode waktu tertentu memberikan bonus atau memberikan diskon misalnya. Nah, ini termasuk pada 10 variabel. Nah, marilah kita lihat ya 10 variabel ini apa secara lebih spesifik lagi ya. Nah, ini ke 10 variabel, yaitu lokasi tokonya bagaimana, mudah tidak dijangkau ya, berada di lokasi di daerah yang strategis misalnya ya. Kemudian bagaimana pelayanan karyawan, bagaimana pelayanan kasir ya, penerangannya bagaimana, apakah di toko tersebut terdapat
fasilitas AC, sehingga pembeli atau konsumen akan nyaman di dalam berbelanja. Ya, itu sangat berpengaruh. Ya, penerangan pun juga sama. Kalau tokonya gelap-gelap, ya remang-remang, ya itu tentunya tidak menarik. Apalagi membeli barangnya, baru membaca saja misalnya kandungan atau komposisi dari produk yang akan dibeli, misalnya itu tidak jelas, ya ini sangat berpengaruh sekali. Tingkat kebersihan dari toko itu juga menjadi salah satu variabel yang dipertimbangkan untuk melihat ya toko pesaingnya ini bagaimana, ya dilihat dari 10 variabel. Keleluasaan di dalam berbelanja, ya ini sangat tergantung juga pada layout dari toko, ya kalau terlalu sempit misalnya, ya menjadi tidak nyaman, atau barangnya ini ditumpuk tidak teratur, ya itu konsumen juga tidak leluasa ya untuk berbelanja dengan nyaman. Ya. Harga barang misalnya, ya pada periode waktu tertentu memberikan diskon, memberikan bonus-bonus, hadiah-hadiah misalnya. Ya, ini menjadi variabel-variabel yang dipertimbangkan di dalam menilai ya kelima tokoh tersebut, ya. Dan sebetulnya ini merupakan suatu penelitian ya yang dilakukan oleh tim atau manajer toko beserta tim, ya tentunya dikaitkan dengan toko pesaingnya, ya. Jadi mau tidak mau toko juga bersaing, ya dalam hal kelengkapan, ya barang-barang yang dijual, harga barangnya, ya kemudian kebersihan toko AC dan seterusnya. Inilah 10 variabel, ya. Ini sebetulnya tidak dipatok 10, ya tidak fix 10 variabel, masih banyak ini ya, masih ada variabel-variabel lain, misalnya kualitas dari barangnya, ya seperti itu, kelengkapan dari barang, kemudian pengkategorian barang-barang, misalnya ya ada barang-barang yang banyak dikonsumsi ya oleh sebagian konsumen atau masyarakat. Nah, itu semua dapat diakomodasi ya sebagai satu set variabel pengertian. Nah, mungkin ada lagi ya variabel-variabel lain, silakan ya diakomodasi. Nah, ini ya bentuk atau hasil dari penilaian yang dilakukan oleh konsumen yang sudah pernah berbelanja di 5 jenis toko, ya. Ya, sebetulnya ini kan ya pekerjaan tadi si toko laris. Tapi ini toko-toko pesaingnya ada 4, Baru, Jaya, Lestari, dan Murah, ya. Tuh. Nah, kemudian ini merupakan struktur data. Ini variabelnya tadi ada 10, ya. Kemudian ini jenis toko. Ya, nanti akan dikelompokkan bukan variabelnya, yang akan dikelompokkan itu adalah tokonya, 5 toko didasarkan pada 10 variabel. Ya, itu nanti artinya kalau misalnya toko baru berdekatan dengan toko laris, ya berarti relatif memiliki similaritas yang relatif sama ya tadi didasarkan pada ini 10 variabel. Tapi variabel yang mana nih ada 10? Nah, itu nanti dianalisis lagi ya sehingga kalau toko laris akan bersaing dengan toko baru misalnya ya, ini fasilitas-fasilitas apa yang harus ditingkatkan. Nah, itu ya intinya. Ini ya 4, 3, 7, 5, sampai 9 ini merupakan frekuensinya. Kan tadi totalnya ada 9 responden. Jadi misalnya ini ya, variabel pertamanya tadi apa? Lokasi ya, lokasi toko ya. Jadi misalnya untuk ini 9, ada 9 responden yang menilai ya toko murah ini memuaskan dilihat dari lokasi toko. Ya. Kemudian variabel ketiga misalnya ya. Variabel ketiga itu pelayanan kasir. Oke, pelayanan kasir. Nah, misalnya untuk toko baru. Ini dibacanya apa?
bagaimana membaca tabel ini? Ada 5 responden ya yang menilai toko baru ini memuaskan dilihat dari pelayanan kasir itu ya. Demikian seterusnya ya, totalnya ini kan semua ada 9 ya, 9 responden. Semakin banyak respondennya ya silakan nanti akan diperoleh ini apa skor-skor seperti ini. Ini nanti akan dianalisis. Masih terdengar suara saya? Masih, Bu. Masih, Bu. Ya, paham yang dimaksud ini sel pada tabel yang disebut tabel kontingensi? Ya, sekali lagi nih ya, 4 saja nih ya, 4. Ada 4 responden ya atau 4 pelanggan yang menilai toko baru ini memuaskan dilihat dari faktor lokasi toko. Ya, ada 7 ya, pelanggan yang menilai toko Jaya memuaskan dilihat dari pelayanan kasir. Ya, tuh. Jadi ini semua sekali lagi merupakan frekuensi. Ya, oke, jelas ya. Oke. Nah, kemudian di langkah selanjutnya ya itu adalah hasil ya berikutnya. Nah, ini adalah peta ke 10 variabel, tapi ini masih belum ya ada artinya karena bukan ini tujuannya, ini hanya menunjukkan peta persepsi dari 10 variabel seperti ini. Kemudian yang kedua, ini menunjukkan peta persepsi dari 5 toko. Ya, artinya ini kan jaraknya sudah mulai ini dekat. Toko Jaya dan toko Laris ini berdekatan ya dibandingkan dengan Lestari, Murah, kemudian Baru. Artinya toko Jaya dan toko Laris ini memiliki tingkat similaritas dari variabel-variabel yang diamati. Nah, variabel apa yang diamati? Nah, berarti kita lakukan ya analisis berikutnya secara simultan. Jadi gabungan antara skor baris dengan skor kolom. Barisnya tadi 10 variabel, kolomnya ini 5 toko. Nah, sehingga dari output ini kita sudah dapat ya membuat suatu penjelasan ya. Laris dengan Jaya ini 2 toko yang memiliki tingkat similaritas ya, memuaskan dilihat dari apa? Dari variabel 3, pelayanan kasir, variabel 8 dan variabel 9. Tuh. Ya. Jadi toko laris ya, kalau ingin meningkatkan kualitas ya, ini kan pesaing ya, sebetulnya Jaya ini adalah pesaing, tingkatkanlah ini ya 3 variabel ini. Demikian juga toko baru ini kelebihannya apa? Ini di variabel ke-6. Toko Lestari kelebihannya di variabel 2 dan variabel 10. Demikian juga toko Murah ya. Jadi coba ya kita lihat nih. Untuk toko Laris dan Jaya tadi ya, Laris dan Jaya kelebihannya tadi nomor 3, nomor 8, nomor 9 ya. Nomor 3 pelayanan yang dilakukan oleh kasir, nomor 8 harga barang, dan nomor 9 pemberian hadiah. Coba ya saya cek dulu. Nah, tuh ya betul ya. 3 pelayanan kasir, 8 harga barang, dan 9 pada periode waktu tertentu toko ini sering memberikan hadiah-hadiah ya. Tuh. Nah, berarti 2 toko ini Laris dan Jaya. Laris dan Jaya ini 3 variabel tadi ya.
variabel ketiga, variabel 8, dan variabel ke-9. Artinya, toko laris dan jaya itu memiliki kelebihan ya, di pelayanan kasir, harga barang, dan pemberian hadiah. Nah, artinya untuk menarik pelanggan untuk toko laris, ya, tingkatkanlah pelayanan kasir, kemudian terkait dengan harga barangnya diturunkan, kemudian terkait dengan pemberian hadiah. Tuh, ya. Sekarang toko baru. Kelebihan dari toko baru apa? Toko baru ini. Kelebihannya ini, ya, yang terkait berada kan di sini. Toko baru di 7 juga masuk sebetulnya ya. Itu toko baru. Untuk toko baru kelebihannya di variabel penerangan, kemudian keleluasaan, termasuk juga keleluasaan di dalam berbelanja dan kebersihan. Artinya apa? Kembali lagi posisi tadi manajer dari toko laris kan ingin melihat si posisi tokonya itu bagaimana ya di mata pelanggan. Artinya toko laris dapat berkompetisi dengan toko baru dengan cara apa? Meningkatkan penerangan ya, kemudian juga terkait dengan layout atau apa tadi ya karena keleluasaan bergerak dari pelanggan ini kan erat kaitannya juga dengan layout yang perlu ditata ulang, didesain ulang, dikaitkan juga dengan kebersihan. Kebersihannya ditingkatkan, ya. Ini toko pesaing untuk toko laris, ya. Tuh. Kemudian toko murah, cek lagi. Murah ini murah. Nah itu ya ada variabel ke-1, variabel ke berapa ini 5, variabel ke-4, ke-7. Ini toko murah. 1, 4, 7, 5. 5 atau berapa? 5 ya. 1, 4, 7, 5. Lokasi ya, penerangan, 7 keleluasaan ya, 5 AC ya. Tuh. Jadi untuk toko murah ya itu kelebihannya ya di lokasi nomor 1 kenyamanan tadi AC ya sehingga toko laris ya dapat berkompetisi dengan toko murah ini ya dengan cara meningkatkan ya pelayanan atau fasilitas AC-nya dibuat nyaman ya kemudian juga untuk lokasi ya lokasinya kalau sudah memenuhi ya itu tidak perlu saya kira apalagi ini berkaitan dengan pindah ya itu sangat berat sekali ada variabel lain yang dapat ditingkatkan demikian juga toko lestari kelebihannya apa pelayanan karyawan dan diskon harga jadi toko laris kalau akan bersaing dengan toko-toko lestari ya silahkan tingkatkan ya pelayanan yang dilakukan oleh karyawan dengan cara melakukan training terhadap karyawan untuk meningkatkan SDM ya tuh. Kemudian diskon harga juga diberikan ya oleh toko laris sebagai toko pesaing dari lestari murah dan juga toko lainnya. Itu hal yang dapat saya informasikan ya pada perkuliahan ya atau lebih ke sebetulnya yang saya harapkan ini ada sesi diskusi ya mungkin itu silahkan nanti dapat dipelajari terlebih dahulu ya termasuk juga Anda mempelajari dari referensi karena saya tidak akan banyak memberikan teknik terkait dengan metodenya ya tapi lebih pada bagaimana metode tersebut diaplikasikan ya untuk menyelesaikan suatu kasus berbasis masalah kemudian struktur datanya bagaimana apa yang akan dihasilkan ya itu terkait juga dengan tujuannya seperti itu saya kira hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan hari ini silakan barangkali ada hal yang akan ditanyakan.
Ada yang akan ditanyakan? Nah, itu pembahasan mengenai koresponden analisis atau analisis korespondensi. Silakan lihat dari referensi ada di bab 12 ya. Ini penjelasannya semua sudah ada ya. Kalau untuk aplikasinya itu dapat saya peroleh dari beberapa referensi. Intinya di sana ada tabel kontingensi, kemudian ada baris I, kolom C, ya. Kemudian untuk melihat posisi relatif yang saling berkaitan. Kemudian ada inersia. Ini beberapa kata kunci yang digunakan ya di dalam menganalisis suatu kasus menggunakan analisis korespondensi. Ini pun juga sama ya. Ini 30 10 ya. Berapa? 30 10 39 dan seterusnya, ini semua frekuensi. Ya, frekuensi ini adalah variabelnya, ini slide-nya ya untuk variabel unit-unit observasinya. Kemudian proses pembentukannya ya itu tadi ada membentuk tabel matriks ya, matriks, kemudian matriks kontingensi, matriks pengamatan ya, matriks kontingensi, profil baris, profil kolom, inersia ya, pusat ya, pusat baris dan pusat kolom sampai menghasilkan suatu inersia. Kemudian, nah ini juga sama ya, outputnya ini menjadi salah satu output di dalam analisis korespondensi yang diplot ke dalam tabel berdimensi 2 ya. Ya silakan nanti Anda kembangkan. Ini adalah langkah-langkahnya ya, membentuk matriks proporsi ya. Kemudian matriks proporsi ini dinotasikan dengan P ya, kemudian membentuk atau matriks diagonal baris, matriks diagonal kolom ya, setelah itu DR ya dan DC ya, kemudian juga nanti dilakukan analisis juga ya, C kuadrat ya, sampai menentukan pusatnya. Ini sudah lengkap sebetulnya di dalam referensi, teorinya ada, kemudian bisa juga nanti digunakan pembuktiannya juga sudah ada, sudah jelas ya, berbasis SVD ya, singular value decomposition ya, itu adalah melakukan split dari suatu matriks menjadi 3 buah matriks ya, menggunakan konsep SVD ya, singular value decomposition. Terusnya ya sampai ini juga ada contoh-contohnya ya terkait dengan output dari analisis korespondensi, mulai dari yang sederhana. Ini contohnya ada 3 baris ya, tiga objek diukur terhadap 2 variabel. Nah, silahkan nanti ya Anda mempelajari ya dari referensi, termasuk juga inersia. Ya, inersia ini ada 2 tadi ya, inersia baris dan inersia kolom. Dan total inersianya inilah ya sebetulnya yang dapat menjelaskan bagaimana konfigurasi dari objek-objek pengamatan yang dipetakan ke dalam peta berdimensi 2 berbasis satu set ya variabel pengamatan. Interpretasi untuk 2 dimensi silahkan dipelajari ya. Ini dikaitkan sebetulnya erat kaitannya dengan eigenvalue, kuadrat dari eigenvalue ya, lambda 1 kuadrat ditambah lambda 2 kuadrat ya, seperti itu. Ini yang terkait dengan inersia, kemudian ini yang menjadi dasar di dalam menginterpretasikan ya hasil dari perceptual mapping yang diperoleh ya. Ya silahkan ya dipelajari ya, jadi semua sebetulnya sudah difasilitasi ya, referensinya sudah ada, Anda juga dapat searching dari web
yang resmi terkait dengan metode ini. Contoh kasusnya Anda dapat searching juga dari hasil-hasil penelitian berbasis hasil penelitian atau paper-paper yang sudah publish di jurnal-jurnal ya, khususnya untuk internasional jurnal bereputasi yang terindeks Scopus ya. Ya, silahkan. Ada yang akan ditanyakan? Dari saya sendiri belum ada, Bu. Ya, oke ya, belum ada yang lain. Barangkali ada yang akan ditanyakan, silakan ya. Anda belajar sendiri. Nanti di hari Senin yang akan datang ya, kembali presentasi lagi. Tapi untuk Senin sekarang tanggal berapa ya? 8 ya? Tanggal 8, tanggal 7, 15 ya, Anda presentasi terkait dengan materi multidimensional scaling. Ya, bentuknya kelompok. Kemudian di Senin berikutnya presentasi lagi, bahannya ya nanti ditentukan correspondence analysis atau clustering ya, analisis cluster ya itu nanti. Jadi terus presentasi supaya Anda juga berkembang ya, tahu tidak tahunya, kemudian yang tidak tahu menjadi tahu, kemudian Anda nanti akan lebih paham. Baiklah, kalau tidak ada, masih ada lagi akan ditanyakan? Oke, ya. Sepertinya tidak ada, Bu. Tidak ada, oke ya. Baiklah, kalau tidak ada lagi hal yang akan ditanyakan untuk perkuliahan pada siang menuju sore hari ini, saya akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Nanti jangan lupa mengisi daftar hadir. Sekaligus saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Banyak. Ya, sama-sama.